Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man sara ala nahji wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Di tahun baru Hijriah ini Allah masih berikan kita kehidupan. Semoga kita bisa meniti kehidupan di masa-masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Karena memang dari hari ke hari kita diharapkan bisa memperbaiki diri dan menjadi manusia yang unggul di masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas bersama satu tema yang sangat penting buat kita, apalagi kita di hari-hari ini adalah hari di saat kita akan meniti masa depan, diawali dengan hijrah, diawali dengan hijrah kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tema kita adalah hijrah, bagaimana kita menggelorakan semangat hijrah ini menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting yang harus kita bahas bersama. Insyaallah kita sampaikan dan mungkin kita sampaikan dengan singkat ya. Yang pertama adalah makna hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Yang kedua adalah perjalanan singkat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa apa yang mengawali terjadinya hijrah. Sebelum hijrah itu adakah peristiwa-peristiwa penting? Kemudian selanjutnya adalah kepahlawanan. Siapakah contoh di antara para sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan kepahlawanan mereka ketika terjadi hijrah? Kemudian adakah ayat-ayat menunjukkan kewajiban kita atau sanjungan atau kemuliaan orang-orang yang melakukan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya? Kemudian terakhir adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama adalah makna hijrah. Hijrah secara bahasa adalah al-khuruj min ardin ila ukhra. Keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tanah yang lain. Atau intiqalul afrad min makanin ila akhar. Pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini secara bahasa. Kemudian kita kenal juga ada istilah as-sanah al-hijriyah, tahun hijriyah. Apa yang dimaksud dengan tahun hijriyah adalah tahun yang dihitung dengan bulan-bulan qamariyah, yang jumlahnya ada 12. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selanjutnya masuk kepada tahun baru Hijriyah ya. Maka dari itu penghitungan tahun baru Hijriah ini diawali dengan Muharram. Syahrullah al-Muharram. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kalau kita menghitung cara hitungan tahun Masehi itu sekitar 622 Masehi ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hijrah an-nabawiyah yang dimaksud adalah hijrahnya Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Mekah saat itu disebut dengan Darul Harb ya, kemudian Madinah disebut dengan Darul Islam. Atau disebut juga Madinah dengan Darul Hijrah, tempat yang digunakan untuk hijrah Rasulullah dan sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat, hijrah itu sesungguhnya mempunyai dua makna ya. Mempunyai dua makna penting. Yang pertama, makna yang dimaksud adalah al-harb, atau hijrah berarti adalah lari dan pergi ya, lari dan pergi. Bagaimana memahami ini? Hijrah itu berarti adalah lari dan pergi dari Darul Harb ke Darul Islam. Pergi dari Darul Harb yaitu Makkah, kemudian menuju ke Darul Islam yaitu Madinah al-Munawwarah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya. Kemudian juga yang dimaksud hijrah lari dan pergi adalah
keluar dari tempat yang banyak maksiatnya menuju tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu ini juga disebut dengan hijrah. Kita tinggal di suatu tempat yang di situ banyak maksiatnya, kita sudah berusaha untuk mengubahnya, kemudian kita tidak punya daya, tidak punya upaya, maka hijrah menuju tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keluar dari tempat yang banyak keharamannya menuju ke tempat yang penuh dengan kehalalannya. Nah, ini juga disebut dengan hijrah ya. Hijrah dari tempat yang penuh dengan haraman, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjamin kehalalan kita, yang di situ hanyalah haram semuanya ya. Maka berupalah untuk hijrah ke tempat yang penuh dengan halalan. Kemudian juga keluar dari tempat yang banyak bahaya yang sifatnya mengancam jiwa kita, nyawa kita, menuju ke tempat yang lebih aman. Ini juga bentuk dari hijrah ya. Kemudian juga maknanya keluar dari tempat yang banyak penyakitnya menuju ke tempat yang sehat ya, tanpa ada penyakit atau tidak ada penyakitnya sama sekali. Inilah hijrah arti yang pertama. Al-hijratu hiya al-harab. Hijrah adalah pergi dan lari. Pergi dan lari dari apa? Nah, dari tadi yang sudah kita sebutkan di depan. Kemudian al-hijratu huwa talabu syai'in. Hijrah adalah mencari sesuatu. Ya. Secara makna ini hijrah adalah mencari sesuatu. Contoh misalkan safarul ibrah, pergi untuk mencari sesuatu hikmah atau pelajaran ya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga maknanya safarul jihad, safar untuk berjihad ya. Jadi meninggalkan rumah untuk menuju ke medan perang, dan ini ada hukum-hukumnya yang khusus yang dibahas di dalam fikih ya, dan dalam kesempatan yang khusus untuk membahas tentang fikih jihad ini. Hijrah juga safarul hajj ya, meninggalkan tempat tanah kelahirannya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini juga ada hukum-hukum khusus ya, hukum fikih yang terkait dengan hal ini. Kemudian safarul ma'ash, yang dimaksud dengan hijrah mencari sesuatu adalah mencari rizki ya, mencari rizki untuk penghidupan kita, keluarga kita, dan siapa yang menjadi tanggungan kita semuanya. Juga safarut tijarah, safar perjalanan yang digunakan untuk berdagang. Ini juga hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kalau dulu disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita was-saif ya. Kemudian juga safar talabil ilmi, safar perjalanan yang digunakan untuk mencari ilmu ya. Dari satu tempat yang mungkin kita tidak mendapatkan ilmunya, kita menuju tempat yang lain yang di sana ada ilmunya. Kemudian juga ziaratul ikhwan, ini juga hijrah ya. Dari tempat kita menuju ke tempat yang lain, ada saudara kita yang ingin kita kunjungi. Kemudian juga mencari tempat di perbatasan. Nah, perbatasan yang dimaksud adalah perbatasan sebuah negara ya, perbatasan sebuah negara yang digunakan untuk menjaga perbatasan. Dan ini sudah diajarkan di dalam Islam. As-sughur, talab as-sughur, lirribat ya. Mencari suatu tempat di suatu perbatasan untuk menjaga perbatasan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berbagai macam variasi makna jihad, dan tentunya kita akan menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian selanjutnya ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui terkait dengan perjalanan singkat Rasulullah SAW ketika melaksanakan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah ini adalah perjalanan yang sangat jauh, yang sangat melelahkan dan perlu banyak pengorbanan yang luar biasa. Kalau dicatat di dalam sejarah ya, kira-kira Rasulullah itu menggunakan waktunya untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah ada sekitar 26 harian ya. Ada sekitar 26 hari ya, menuju Madinah totalnya, sampai beliau dan sahabat Abu Bakar
tinggal dan menetap di Madinah dan tidak pindah-pindah lagi. Pada hari pertama meninggalkan rumah di Mekah. Tentunya kita tahu ceritanya, bagaimana kisah-kisah heroiknya Sayyiduna Ali ketika menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya. Dan beliau menuju ke Gua Sur dekat Mekah. Tinggal di sana 3 hari. 3 hari. Setelah itu baru pada hari yang kelima beliau berangkat menuju Madinah. Hari kelima berangkat menuju Madinah. Kemudian pada hari ke-12 beliau sampai di Masjid Quba di dekat Madinah ya. Sehingga Masjid Quba ini adalah masjid yang sangat bersejarah ya. Karena masjid yang pertama kali disinggahi Rasulullah di kota Madinah dan dianjurkan juga bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika kita mengunjungi Masjid Quba dalam perjalanan haji ataupun umrah kita ya. Kemudian pada hari ke-16 Rasulullah SAW tiba di suatu tempat ya di Madinah untuk melakukan sholat Jumat ya di Bani Salim ya, di Bani Salim insyaallah. Kemudian pada hari ke-26 Rasulullah SAW pindah dari Masjid Quba ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah singkat perjalanan. Dan kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW bukanlah perjalanan ditempuh lewat jalur umum, tapi jalur khusus ya. Kita lihat di peta itu ya, jalurnya itu berbelok-belok. Ada jalur umum yang biasa dilewati oleh umumnya para pejalan ya, melakukan perjalanan ya, orang-orang yang melakukan perjalanan. Ada yang jalur khusus ya. Jalur khusus ya. Itu sangat heroik sekali ya. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari Mekah ya, Jabal Sur, terus sampai akhirnya tiba di Quba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada beberapa peristiwa ya, peristiwa yang mengawali terjadinya hijrah Rasul dan sahabat Rasulullah SAW. Jadi sebelum hijrah ini ada peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya apa? 1 adalah wafatnya Abu Thalib, orang yang sangat getol melindungi Rasulullah, memberikan pertolongan, support ya, kepada Rasulullah SAW. Beliau wafat, Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Ini menggoncangkan hati Rasulullah, ya, sangat sedih. Ya. Kemudian disusul berikutnya meninggalnya istri yang tercinta Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Apalagi Khadijah ini istri yang sangat beliau cintai, yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah sejak awal risalah. Kemudian yang ketiga, ketika meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Sayyidah Khadijah, ya, kaum kafir merasa senang, merasa bahagia, sehingga mereka meningkatkan tekanan mereka, siksaan mereka, dan juga gangguan mereka kepada kaum mukminin. Ya. Nah, sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat mengganggu sekali. Mereka menteror, mengintimidasi semakin kuat. Ya. Nah, inilah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Selanjutnya pada waktu yang tidak perjauhan itu juga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan suatu peristiwa yang luar biasa dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentunya dengan meninggalnya orang-orang yang tercinta, kemudian semakin dahsyatnya siksaan dan gangguan orang-orang kafir Quraisy, ini menjadikan Rasulullah kerepotan, menjadikan Rasulullah sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratil Muntaha. Disitulah ada peristiwa penting, yaitu diwajibkannya salat 5 waktu di saat Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi pelipur lara hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang luar biasa yang belum dilakukan dan dialami oleh manusia sebelumnya, bahkan nabi dan rasul sebelumnya belum pernah, dan juga tidak akan pernah terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Isra dan Mi'raj, ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, itu bukanlah keputusan awal dan tanpa ada alternatif lain hijrah ke tempat lain. Kalau kita baca sejarah, ternyata ada alternatif hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah hijrah ke Taif. Rasulullah sudah melakukan upaya untuk melakukan observasi, ya, melihat kota-kota atau wilayah-wilayah yang ada sekitar Makkah Al-Mukarramah. Nah, di antaranya ada Taif, ya. Taif ini adalah kota yang berdekatan dengan Makkah, yang tidak begitu jauh. Ada sekitar kalau perjalanan sekarang sekitar 2 jam, ya, Taif ini. 2 jam dari Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, Taif ini tempat yang sangat subur, ya. Rasulullah berusaha untuk membujuk dan mendakwahkan Islam ke kota Taif ini, ke wilayah Taif ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka ini menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melempari batu sampai berdarah-darah, dan kisahnya sangat panjang, ya. Sampai-sampai Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah mau, maka gunung Taif itu akan ditumpahkan semuanya ke penduduk Taif, karena begitu mangkalnya, ya, begitu menderitanya Rasulullah karena dilempari batu sampai berdarah-darah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Rasulullah masih berharap kalau nanti di suatu saat akan hadir di tengah-tengah mereka orang-orang yang beriman. Dan ternyata betul, ya. Penduduk Taif adalah penduduk di masa yang akan datang yang imannya paling kuat dibandingkan penduduk yang lainnya. Di saat Rasulullah dipanggil oleh Allah, penduduk yang lainnya itu banyak yang murtad. Di Taif ini tidak ada satupun yang murtad. Subhanallah, luar biasa, ya. Kemudian ini alternatif pertama adalah Taif. Alternatif kedua adalah hijrah ke Habasyah, ya. Hijrah ke Habasyah. Habasyah ini adalah negeri yang terletak di benua Afrika, dan perjalanan ke sana sangat jauh, ya, sangat beresiko sekali karena harus melewati Laut Merah, ya. Padahal saat itu juga belum ada kapal sehebat kapal sekarang. Kalau sekarang perjalanan dari benua Afrika, dari Mesir, dari Sudan itu menuju ke Jeddah atau menuju ke Mekah itu ditempuh dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari. Ya, padahal menggunakan kapal yang modern sekarang. Bagaimana dengan dulu? Subhanallah, luar biasa. Mereka dengan seadanya menyeberangi Laut Merah, belum berhadapan dengan gelombang yang begitu tinggi. Subhanallah. Inilah hijrah alternatif pertama, ya, ke negeri Habasyah. Kenapa ke Habasyah? Karena Rasulullah tahu bahwa di sana ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi rakyatnya, ya, tidak pernah menzalimi rakyat. Maka pergilah para sahabat Rasulullah ke Habasyah dengan cara sembunyi-sembunyi. Berapa orang yang pergi bersama gelombang pertama ini? Ada sekitar 16 orang pria dan wanita. Berapa lama mereka hidup di sana? Mereka hidup di sana sekitar 3 bulan. Ya, diterima dengan baik oleh Raja Habasyah, ya. Sampai akhirnya terdengarlah berita bohong, hoax, ya. Berita bohong yang menyebarkan mengabarkan bahwa kaum Quraisy Mekah, ya, ini sudah berdamai dengan orang Islam, dengan kaum mukminin, dan membiarkan mereka berdakwah dengan leluasa. Maka ini menjadi suatu kegembiraan tersendiri. Sampai akhirnya orang-orang beriman yang hijrah ke Habasyah ini memutuskan untuk balik, ya, kembali ke Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini adalah berita bohong. Mereka ditipu dengan berita bohong. Jadi hoax ini bukan hanya sekarang terjadi, dulu terjadi, dan itu dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, dilakukan oleh orang-orang kafir. Usahanya mereka untuk menghalang dakwah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Mereka pulang kembali ke Mekah dan akhirnya mereka disiksa kembali, ya, disiksa kembali. Akhirnya mereka balik lagi, ya, untuk kembali ke Habasyah, ya, balik ke Habasyah. Bahkan peristiwa kembalinya mereka ke Mekah ini juga disertai dengan peristiwa besar lain, yaitu peristiwa embargo. Jadi kaum
muslimin beserta dengan keluarganya Bani Hashim ya, kemudian Bani Abdul Muthalib ya. Ini mereka diembargo oleh penduduk Mekah. Berapa lama? Subhanallah. Selama 3 tahun mereka embargo ekonomi, embargo sosial. Tidak boleh berhubungan, berinteraksi dengan yang lain. Akhirnya terjadilah kelaparan di mana-mana. Mereka memakan daun-daun kering, memakan hewan-hewan seadanya dimakan untuk bertahan hidup. Sehingga akhirnya Allah membuka jalan keluar. Nah, pada suatu saat ya, ada seorang penduduk Mekah yang sedang melakukan perjalanan ke Syam, pulang dari Syam, membawa untung yang sangat banyak, ya, tapi melihat keadaan ya, yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengenaskan ini, akhirnya dia terketuk hatinya untuk memberikan sebagian makanan yang dia bawa. Nah, inilah mulai terbuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang teguh dalam keimanannya. Selama 3 tahun di embargo. Bayangkan coba. Bagaimana dengan kita? Luar biasa. Ini tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apakah iman mereka akan tetap kuat, kokoh, bertahan dalam segala macam bentuk badai kehidupan atau akan goyah. Nah, akhirnya Jubair bin Mut'im memberikan makan batu mereka. Mulai terbuka dan mengusulkan agar dilepaskan embargo ini. Akhirnya dilepaskan juga embargo tersebut ya. Subhanallah. Kemudian terjadilah gelombang kedua hijrah ke Habasyah ya, yang terdiri dari sekitar 83 orang pria dan 19 wanita kembali ke Habasyah. Dan tidak pernah dibiarkan upaya hijrah ini oleh kaum kafir Quraisy ya. Sehingga mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk mengejar mereka dan menghadang mereka. Ya, tapi mereka tidak mau. Nah, akhirnya kaum muslimin sudah sampai ke Habasyah dan dikejar pula sampai Habasyah. Bahkan berhadapan bertemu dengan Raja Habasyah. Dan mereka mengatakan di depan Raja Habasyah, mereka ini adalah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh yang meninggalkan agamanya, yang tidak memeluk agama pemimpin mereka. Ya, mereka datang dengan agama yang baru. Ya, padahal sudah ada agama sebelumnya. Maka serahkanlah mereka kepada kami, wahai sang raja ya. Ini permohonan Amr bin As ya dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ya. Tapi apa kata Raja Najasyi? Kami tidak akan menyerahkan kecuali kami sudah menghadirkan mereka dan menanyakan tuduhan apa yang kau sampaikan tadi. Apakah benar atau tidak? Ternyata setelah dihadirkan, ternyata apa yang dikatakan disampaikan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini tidak memuaskan sang raja dan akhirnya kaum mukminin ya, kaum muslimin tidak diserahkan kepada mereka. Subhanallah. Inilah peristiwa yang juga sangat mengesankan buat kita semuanya sebagai contoh keteguhan iman dan akidah mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah peristiwa-peristiwa awal hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Baru setelah itu mulailah pergerakan hijrah pertama. Pergerakan hijrah pertama ini diawali ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar bahwa ternyata dalam diamnya Rasulullah SAW sudah mengutus beberapa orang untuk berdakwah ke Madinah, untuk membuka kota Madinah. Nah, di sela-sela itu ya. Dan akhirnya masuklah ke dalam Islam beberapa penduduk Madinah. Dan itu terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Semakin gencarlah ya tekanan kaum kafir Quraisy kepada umat muslim yang ada di Makkah. Maka Rasulullah SAW segera memerintahkan ya, kepada para sahabat Rasulullah ya, untuk segera hijrah ke kota Madinah. Karena Madinah sudah siap untuk menerima kaum musliminnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya melakukan hijrah secara diam-diam. Kecuali satu, siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau hijrah secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan bahkan menantang semua kaum kafir Quraisy, barang siapa yang ingin dipisahkan dari anaknya, dari orang tuanya, dari istrinya, dari keluarganya, maka temuilah saya di balik lembah ini. Wah, luar biasa. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak ada satupun yang berani menemui Umar bin Khattab ya. Itulah keberanian Umar bin Khattab. Banyak di antara para sahabat yang laki-laki hijrah. Begitu juga sahabat-sahabat perempuan yang hijrah ke
Madinah. Mereka yang mempunyai keluarga tidak beriman mereka tinggalkan. Anak tidak beriman tinggalkan, istri tinggalkan juga. Ya. Bahkan harta pun mereka tinggalkan. Mereka hanya membawa iman ya, menuju ke kota Madinah. Ya. Kemudian setelah itu ya, jadi kondisinya sangat tegang. Ya. Kondisinya sangat tegang. Hal inilah yang membuat orang-orang kafir Quraisy ya, meningkatkan ya, tekanan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Akhirnya mereka rapat di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Mereka ingin memutuskan sesuatu hal yang penting. Yang penting dakwah ini bisa berhenti. Itulah yang mereka inginkan. Maka mereka bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan. Ada yang mengusulkan agar Rasulullah SAW ditangkap saja. Bahkan ada yang mengusulkan Rasulullah dibunuh saja. Tapi cara bunuhnya bagaimana? Cara bunuhnya ada yang mengusulkan pilih algojo yang paling hebat, kemudian sertai, dampingi dengan beberapa pemuda-pemuda di semua kabilah. Sehingga kalau terjadi pembunuhan, maka tidak akan dituntut mereka itu, karena akan berhadapan dengan kabilah-kabilah yang banyak. Nah, ini bentuk aliansi, ya, bentuk koalisi di dalam kejahatan, koalisi di dalam menghancurkan dakwah. Dan itu terjadi. Sekarang pun juga terjadi. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir. Ya. Maka kita ingat bahwa yang hadir di situ ada tokoh penting, seorang tua yang sudah sepuh. Ya. Ternyata itu adalah iblis. Ya. Iblis yang hadir dalam bentuk wujud manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keputusan mereka. Intinya mereka akan menghabisi Rasulullah SAW. Maka saat itu, malam itu, Allah mengilhamkan kepada Rasulullah agar tidak tidur di tempat tidurnya, digantikan dengan keponakannya Ali radhiyallahu anhu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kaum kafir Quraisy tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rasulullah sudah pergi. Pergilah Rasulullah beserta dengan Abu Bakar. Ya. Pergilah Rasulullah beserta dengan Abu Bakar, ditemani Abu Bakar, dan ditemani satu lagi seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili. Sebagai penunjuk jalan, karena beliaulah yang ahli dalam menunjukkan jalan yang aman ya, untuk dilewati Rasulullah beserta sahabatnya Abu Bakar menuju ke Madinah Al-Munawwarah ya. Maka keluarlah Nabi dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya ya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal ya, tahun ke-53 dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, maka berangkatlah beliau ya. Dan beliau beserta dengan Abu Bakar ya, berangkat menuju satu tempat ya, yaitu Gua Sur. Disitulah beliau tinggal di sana 3 hari. Dan siapakah yang melayani beliau berdua? Ingat, ini kejadian yang luar biasa ya. Yang melayani beliau berdua adalah Asma binti Abi Bakar. Asma masih hamil muda ya. Melayani, mengantarkan makanan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya. Dan ini risikonya sangat berat. Perempuan melakukan suatu pekerjaan yang sangat berat dan sangat berisiko. Beliau beserta dengan sahabatnya Abu Bakar, Rasulullah beserta dengan Abu Bakar tinggal di gua, dan Allah memberikan perlindungan yang utuh. Kita tahu kisahnya cukup panjang ya, dan cukup banyak kita dengar lewat media massa atau siapapun yang bisa mengakses itu akan tahu tentang kisah ini. Bagaimana Abu Bakar dengan Rasulullah SAW berada di Gua Sur ini ya. Intinya bahwa semua mereka berdua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhirnya terdengarlah berita bahwa Rasulullah dan Abu Bakar itu lolos ya dari kejaran ya, kaum kafir Quraisy ya, yang berusaha untuk membunuh mereka. Maka diutuslah semuanya untuk mengejar ya, meneliti jejak mereka. Tapi mereka tidak ada satupun yang bisa mendapatkannya. Hanya saja ada kesempatan yang sangat tipis sekali ketika mereka, salah satu dari mereka itu berada di mulut gua, di atasnya ya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan penjagaan berupa
burung merpati dan juga sarang laba-laba. Ini suatu mukjizat yang luar biasa. Seakan-akan mereka mengetahui dan di situ tidak ada lagi orang karena ini sudah sangat lama sarang burungnya dan juga sarang laba-labanya. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Bakar ketika berada di Gua Thur itu merasa ketakutan ya, dengan keadaan tersebut. Kalau seandainya mereka itu menengok saja ke bawah sedikit, maka mereka akan tahu posisi kita. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar, "Ma bika ya Abu Bakrin? Ma zannuka ya Abu Bakrin bitsnaini wallahu salisuhuma?" Apa yang kau pikirkan wahai Abu Bakar? Kita berdua tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Subhanallah. Keimanan yang bisa menenangkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertambah lagi heboh ini. Akhirnya para petinggi kaum Quraisy ini memutuskan agar membuat sayembara siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, maka mereka akan diberikan hadiah yang luar biasa, 100 ekor unta ya. Maka berangkatlah seorang yang bernama Suraqah bin Ja'sham untuk mengejar Rasulullah. Dan akhirnya singkat cerita, Suraqah ini bertemu dengan Rasulullah dan hampir saja mengayunkan pedangnya. Tapi qadarullah, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini tertelungkup ya, terperosok ke dalam pasir ya, dan tidak bisa lagi bangkit. Pedang yang akan diayunkan tidak bisa lagi. Begitu juga berusaha sampai 3 kali. Begitu bangkit, mengejar lagi, terperosok lagi. Mengejar lagi, terperosok lagi. Sampai akhirnya dia meyakini bahwa yang di hadapannya ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah Rasul utusan Allah dan akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW, tapi menyembunyikan imannya. Dan akhirnya Rasulullah SAW itu memberikan janji kepada Suraqah, "Kaifa bika ya Suraqah? Bagaimana engkau wahai Suraqah? Seandainya suatu saat engkau disematkan, dipakaikan di atas kepalamu itu ya mahkota dari Kisra." Nah, ini suatu kabar gembira, tapi masih jauh ke depan. Diberikan optimisme. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergerakan selanjutnya hijrah ke Madinah ini, Rasulullah akhirnya sampai tiba di Madinah sekitar tanggal 12 Rabiul Awal ya. Kedatangan beliau sangat menggembirakan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang dekat dengan Madinah ya. Dan Rasulullah SAW membangun sebuah masjid di situ ya, Masjid Quba ini maka kita dianjurkan untuk sholat di Masjid Quba. Pada Jumat paginya ya, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf ya, persis pada sholat Jumat, dan itulah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan di dalam sejarah Islam ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya, Rasulullah beranjak menuju ke Madinah ya, untuk menentukan tempat di mana dibangunnya masjid ya. Tempat dibangunnya masjid ya. Maka beliau meminta menyerahkan kepada ontanya di mana tempat berhenti onta itu, disitulah akan dibangun masjid. Ternyata tempat berhentinya onta itu adalah tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim ya. Maka Nabi meminta izin kepada mereka untuk menjual tanahnya. Namun mereka lebih suka menghadiahkan tanah tersebut kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, anak yatim punya jiwa kedermawanan dan berusaha untuk memberikan hadiah tanahnya untuk dibangun masjid. Tapi beliau tetap ingin membayarnya tanah tersebut. Dan akhirnya tanah tersebut dibayar oleh Rasulullah ya, dan Abu Bakar menyerahkan tanah tersebut kepada 2 anak yatim tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika tiba di Madinah, Rasulullah langsung mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dikenalkan satu yang lain, didekatkan antara satu yang lain dengan kedekatan hati ya. Maka setiap orang Ansor akan menganggap kaum Muhajirin sebagai saudaranya sendiri ya, sama seperti saudara dalam sekandung. Maka di situ ada pembahasan fikih ya, bahkan sampai mereka boleh mewarisi. Tapi setelah itu pada masa-masa berikutnya
tidak boleh ada pewarisan karena sekedar saudara seimannya, tidak boleh. Yang boleh pewarisan hanyalah saudara yang sekandung, ya, sedarah. Ya. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatur, ya, kehidupan penduduk Madinah ini dengan sebuah aturan yang sering kita kenal dengan apa? Dengan piagam Madinah. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham, ya, mu'arrikh, seorang sejarawan, disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Subhanallah. Jadi semua heterogenitas yang ada di Madinah diselesaikan dengan piagam Madinah ini. Isinya apa? Isinya ya tentang humanisme, penghormatan kepada manusia, keadilan sosial, toleransi beragama, ya, kerjasama, sinergi, kesejahteraan, ya, di tengah-tengah masyarakat diciptakan, keamanan diciptakan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali isinya. Poin-poin tersebut semuanya untuk kemaslahatan kebersamaan di dalam hidup bermasyarakat, ya, ketika mereka di Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan lihat bahwa di dalam perjalanan hijrah ini ada banyak kepahlawanan yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka orang-orang muhajirin, ini adalah orang-orang yang dalam keadaan fakir, ya. Tidak punya harta. Bagaimana punya harta? Harta mereka tinggalkan di Madinah. Maka disebut dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin mereka dikeluarkan dari tanah mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Tujuannya satu, yabtaghuna fadlan minallah. Hanya mencari fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan juga wa yansurunallah wa rasulah. Menolong agama Allah dan Rasulnya. Ini keadaan kaum muhajirin. Maka dari itu ekspresi respon terhadap sanjungan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Contoh misalkan seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Dulu beliau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, kemudian berdagang, kemudian kaya. Setelah Rasulullah mengajak hijrah, memerintahkan hijrah, maka hijrah. Maka orang-orang kafir Quraisy ini geram, ya, sampai-sampai mengatakan atainaka su'lukan haqiran fa kasura maluka 'indan. Kamu itu dulu datang ke sini dalam keadaan miskin dan hina, kemudian kamu memiliki harta seperti sekarang engkau ketahui, kemudian kamu hendak keluar dengan harta dan jiwamu. Enak saja kamu. Nah, itu bahasanya seperti itu. Demi Allah, hal ini tidak boleh terjadi. Akhirnya apa jawaban Suhaib? Ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhulluna sabili? Bagaimana kalau saya serahkan semua hartaku? Apakah engkau semuanya akan biarkan ku pergi? Maka Suhaib Ar-Rumi berhati lapang untuk menyerahkan semua hartanya, ditunjukkan semuanya. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tersebut, ya, dan memuji Suhaib Ar-Rumi. Robihal bay', ya Aba Yahya, sungguh jual belimu adalah jual beli yang sangat menguntungkan, karena jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Itulah Suhaib Ar-Rumi. Di antara manusia ada yang menjual, ya, dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hartanya serahkan semuanya. Sampai-sampai Suhaib Ar-Rumi juga sudah tidak membawa apapun. Tapi Suhaib Ar-Rumi menunjukkan kepahlawanan juga, patriotisme juga. Ya. Menantang kaum kafir, kalau sudah saya serahkan harta, kalian masih menghalangiku untuk berhijrah. Ya ma'syar Quraisy, ta'lamun anni man armakum. Ketahuilah bahwa saya adalah orang yang paling pandai memanah, paling ahli memanah. Jika kalian masih tetap mengejar saya, maka saya akan panah kalian. Karena saat itu Suhaib Ar-Rumi posisinya berada di atas gunung, ya, atas bukit, ya. Jadi kalah mereka. Kalau dipanah dari atas, kalah, ya. Begitu juga kalau kalian masih mengejar lagi, panah saya habis, maka saya masih punya pedang. Maka akan saya ayunkan pedang saya untuk menghalau kalian. Nah, itulah kehebatan Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada juga Abu Salmah dan istrinya. Abu Salmah ini luar biasa juga. Menikah dengan Ummu Salmah, hendak berangkat hijrah dengan anaknya, tapi dihalang-halangi oleh keluarganya. Keluarganya tidak membolehkan Abu Salmah untuk berangkat dengan
istri dan anaknya. Akhirnya dipisahkan oleh keluarganya. Ditarik kembali istrinya dan anaknya. Dipaksa agar Abu Salma berangkat sendiri sana, istrinya ditinggalkan di kota Mekah ya. Itulah kesedihan yang luar biasa ya. La natrukuka ibnana maha id naza'tumuha min sahibina. Sampai-sampai keluarga Abu Salma marah ya dan mengatakan kami tidak akan biarkan anak kami pergi bersama dengan engkau wahai Abu Salma. Kemudian apa yang terjadi? Maka berangkatlah Abu Salma sendirian dan tinggallah anak dan istrinya. Akhirnya istrinya merasa kesepian, sedih berpisah dengan suaminya. Bahkan setelah itu istrinya Ummu Salma ini juga dipisahkan juga dengan anaknya. Subhanallah, luar biasa ya. Akhirnya setiap harinya dia bercucuran air mata, menangis sampai kering air matanya. Nah, dia selalu menangis ya, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap paginya pergi ke sebuah tempat namanya Al-Abtah ya, antara Mekah dan Minah ya. Di sana Ummu Salma itu menangis dari pagi sampai sore ya. Ini dilakukan hampir 1 tahun, subhanallah. Tapi kemudian qadarullah ya. Salah satu dari sahabatnya, kerabatnya itu merasa kasihan dan meminta kepada keluarganya Abu Salma untuk melepaskan Ummu Salma dan anaknya. Maka dilepaskanlah, akhirnya berangkatlah Ummu Salma dengan anaknya menuju kota Madinah. Tapi perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah ya. Sehingga mereka berangkat hanya berdua ya dengan anaknya. Ini mengetuk seorang bernama Utsman bin Talha. Ya, tidak tega melihat seorang wanita dengan anaknya melakukan perjalanan sendiri ke tempat yang sangat jauh, yang jauhnya 470 km sekitar itu ya. Subhanallah. Akhirnya diantarkanlah oleh Utsman bin Talha ya. Sekalipun saat itu Utsman bin Talha belum masuk Islam ya. Maka dari itu inilah contoh keheroikan, patriotisme, kepahlawanan di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana hijrah dalam Al-Qur'an? Al-Qur'an banyak menyebutkan kata-kata hijrah. Kita akan ambil sebagiannya saja. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ya 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang beriman, berjihad ya, berhijrah, berjihad di jalan Allah ya. Semuanya itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, hijrah, jihad ini adalah 3 hal yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian surat Al-Imran juga begitu ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amil minkum min dzakarin wa unsa aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili dan seterusnya. Ini adalah janji dari Allah yang akhirnya la akaffiranna anhum, Allah akan menghapuskan kesalahan mereka ya. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan ke dalam surga ya. Ayat yang lain juga banyak ya. Surat An-Nisa ayat 89 sampai 90 ya. Kemudian juga ayat yang lain surat An-Nisa 97 sampai 100 ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian surat Al-Anfal juga begitu. Ayat 72 sampai 75. Ini sanjungan kepada kaum Ansor yang begitu tulus ikhlas membantu orang-orang muhajirin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa mutiara hijrah yang bisa kita petik dari peristiwa yang sangat mulia ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sudah kita tegaskan di depan adalah bahwa iman, hijrah dan jihad adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Iman, hijrah dan jihad. Seorang tidak mungkin terpanggil untuk melakukan hijrah kalau dia tidak memiliki keimanan yang kuat. Jaraknya begitu jauh.
bagaimana penderitaan, kesulitannya, dan lain sebagainya. Ya, maka hijrahlah dia. Jadi orang beriman, maka dia siap untuk hijrah. Ya. Kemudian juga jihad, ya, harus dengan kesungguhan, harus dengan pengorbanan nyawa dan harta. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, hijrah itu adalah proyek bersama, tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, ini proyek besar, nggak mungkin hijrah sendiri, tidak mungkin. Masing-masing mempunyai peran yang sesuai dengan kompetensi. Ya. Hijrah ekonomi, kita mau hijrah ekonomi. Ya. Berarti kita akan membeli produk-produk saudara kita, Muslim. Digagaslah semuanya. Kamu bisa membuat apa? Kamu bisa membuat apa? Disatukan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, kemudian bersinergi, kemudian saling membeli, saling memberikan keuntungan dan sebagainya. Jangan semua-semua itu berpikir tentang kekayaan dirinya sendiri, tapi menghidupkan ekonomi umat. Kemudian juga hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tapi perpindahan semangat juga, ya, untuk menjadi lebih baik, ya, menjadi harapan bagi umat. Ya. Kemudian hijrah adalah pertarungan antara hak dan batil, ya. Dan ketika bertarung bisa memenanginya. Jadi hijrah bukan sekedar pindah tempat, pindah fisik, ya, tapi memperjuangkan hak dan batil di atas yang batil, ya, hak atas yang batil dan bisa memenanginya. Kemudian hijrah adalah optimisme di dalam berjuang. Tidak ada putus asa sama sekali di dalam jiwa kita. Maka tidak mungkin Rasulullah kalau tidak optimis, para sahabat tidak optimis melakukan hijrah. Karena berbagai macam halangan, rintangan pasti terjadi di tengah-tengah hijrah tersebut. Kemudian hijrah adalah konsolidasi semua potensi umat untuk menuju kejayaan. Umat ini semuanya punya potensi, harus disatukan, ya, harus disinergikan, ya, dibuat kerjasama antara satu dengan yang lain. Kemudian di tengah-tengah hijrah juga ada semacam pelajaran yang penting, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika menyatukan sahabat-sahabat Rasulullah bukan sekedar menyatukan kepentingan, tapi menyatukan keimanan di antara mereka, persaudaraan yang dibangun atas keimanan. Ketika memberi bukan juga karena memberi secara fisik, ya. Maka cinta bukanlah tanda utama dengan pemberian harta, tapi cinta utama adalah bagaimana bisa tetap bersama dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah memberikan ghanimah kepada sebagian kaum Quraisy yang baru masuk Islam, ya, kemudian yang lain tidak diberi, bukan berarti Rasul tidak cinta kepada kaum Ansor. Sementara kaum Ansor ini adalah kaum yang paling banyak berkorban untuk Rasulullah, memberikan hartanya untuk menolong hartanya untuk orang-orang Muhajirin. Bukan begitu. Bukan berarti tidak cinta kepada kaum Ansor. Maka Rasul tegaskan kepada kaum Ansor, apakah kamu rela? Ya, apakah kamu rela mereka pulang berserta dengan kambing-kambingnya, unta-untanya, beserta dengan harta rampasannya, ya. Sementara kamu pulang dengan Rasulullah, mana yang kamu pilih? Ya. Nah, inilah mengingatkan, ya, mengingatkan makna cinta Rasulullah bukanlah memberi dengan fisik, ya, dengan harta, bukan, tapi kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah bukti cinta. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat dan semoga hijrah ini menjadi semangat baru buat kita untuk menjadi lebih baik. Selamat tahun Hijriah 1442. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keberkahan di tahun-tahun yang akan datang, memberikan kita kemuliaan dan kepada umat Islam ini, dan kita dijauhkan dari semua bala dan bencana yang akan terjadi pada diri kita dan umat Islam baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.